Paman lagi panggil siapa sih? Di sini kan cuma ada Paman dan Otan. Baron dan Jack. Itu pula yang lagi berkunjung ke sini ya? Kok tiba-tiba perasaan Otan jadi nggak enak ya? Itu ada buaya yang mendekat, Paman. Tolong! Loh, kok Paman malah santai saja sih? Itu kan buaya gede banget. Awas Paman, buayanya jangan disentuh. Kalau kata Bang Haji Roma, berbahaya. Tapi kok mereka kelihatan akrab banget ya? Sepertinya ada sesuatu nih di antara mereka. Selidik punya selidik, ternyata buaya besar itu adalah Baron, teman. Baron adalah salah satu buaya penghuni wana wisata Belanakan Subang. Baron panjangnya kurang lebih 6 meter dan bobotnya hampir 750 kg. Nah, kalau yang satu ini adalah si Jack, buaya raksasa yang kedua. Baron dan Jack merupakan buaya generasi pertama di tempat ini. Keduanya saat ini berusia 38 tahun. Teman, pendengaran buaya tergolong cukup baik loh. Mereka dapat merespon suara sedikit saja walau pada permukaan air. Selain itu, ia juga mampu merasakan getaran dan perubahan tekanan di dalam air. Itulah mengapa ia dapat mengenali Pak Santoso saat memanggilnya dengan suara dan percikan air. Tapi kalau yang manggil orang lain, kira-kira si Baron dan Jack mau tetap datang gak ya? Kali ini Otan dibantu Kak Naomi untuk panggil Jack dan Baron. Ayo, silahkan panggil Kak. Aku nggak nongol nih. Baron, Jack. Halo, kalian di mana? Sepertinya Kak Naomi dicuekin tuh sama Baron dan Jack. Yang sabar ya Kak. Tuh kan, giliran Pak Santoso panggil aja kalian datang. Teman, Sobat Otan ini adalah jenis buaya muara. Buaya jenis ini merupakan buaya terbesar, terpanjang, dan juga terganas. Panjangnya bisa mencapai 12 meter, sedangkan beratnya bisa menembus 1 ton. Ih, serem! Nama buaya muara karena sesuai dengan tempat tinggalnya. Mereka lebih suka berada di sungai dan laut dekat muara. Teman, di habitatnya, Sobat Otan ini memang pandai melompat untuk menangkap mangsa yang ada di udara atau ranting pohon. Lompatan mereka tidak bisa dianggap remeh loh. Buaya dapat melompat secara vertikal sampai dengan panjang tubuhnya. Dengan menggunakan ekornya yang kuat, ia mendorong tubuhnya untuk dapat keluar dari air. Saat melompat, tubuh buaya akan ikut bergerak untuk mendapatkan lompatan yang maksimal. Salut deh Otan sama kalian, tangguh di air, darat, dan udara. Cakep! Pasti teman-teman di rumah sudah tidak asing kan dengan Sobat Otan yang satu ini? Yaps, dia adalah buaya muara sang predator alias pemangsa. Sobat Otan ini adalah jenis buaya terbesar di dunia loh. Bahkan ukurannya jauh lebih besar dari buaya Nil dan aligator Amerika. Predator ini mendiami sungai dan juga muara. Saat air mulai pasang, buaya akan mendekati bibir sungai untuk mengincar mangsanya. Mereka biasa keluar dari sarang pada sore hingga malam hari untuk mencari mangsa. Walau terlihat tenang,
Sebenarnya mereka dalam posisi siaga loh. Jadi tetap waspada ya. Selain ganas mengambil mangsanya di udara, Sobat Totan ini ternyata jauh lebih ganas ketika berburu di darat, teman. Untuk membuktikannya, sekarang Kak Ayu akan memberikan 1 ekor ayam untuk kawanan buaya ini. Sob, waktunya makan besar nih. Sikat! Sabar Sob, semua bakal kebagian kok. Ayo pada antri. Saat mengetahui ada makanan, naluri Sobat Totan ini langsung bekerja, teman. Ia akan mengambil makanan tersebut dan membawanya pergi agar tidak direbut oleh buaya lain. Tapi buaya lain tidak kalah pintar, teman. Mereka akan terus mengawasi dan coba merebut hasil buruannya. Tuh, baru saja Otan bilang. Sudah terjadi perebutan lagi kan? Saat berebut, Sobat Totan ini akan memutar badannya beberapa kali untuk mencabik-cabik mangsanya. Buaya yang kuatlah yang akan mendapatkan paling banyak bagian. Wih, kamu dapat banyak nih Sob. Cakep. Nih, Otan kasih tahu salah satu kehebatan si buaya lagi, teman. Sang predator ini dapat mengenali bau mangsanya meski dalam jarak yang jauh karena indera penciumannya sangat baik. Sepertinya ada buaya yang lagi tidur tuh. Kita coba taruh makanan di sebelahnya yuk. Tuh kan, walau lagi tidur, tetap saja ia dapat mendeteksi jika ada makanan di dekatnya. Indera penciuman yang dimiliki oleh buaya ini adalah organ femerasal, teman. Organ inilah yang membuat penciuman buaya menjadi lebih sensitif, terutama pada bau makanan. Sob, kamu jangan liatin Otan kayak gitu dong. Otan kan jadi takut. Tatapan kamu itu loh Sob, tajam banget. Seperti lagi mengincar mangsa. Selain punya penglihatan yang baik, mata buaya juga dilengkapi dengan pelindung kelopak mata. Fungsi dari kelopak mata transparan ini untuk melindungi mata buaya saat berenang di dalam air. Semacam kacamata renang gitu deh. Menariknya lagi, buaya termasuk perenang yang ulung, teman. Tubuh mereka memiliki desain yang baik, sehingga dapat berenang dengan cepat. Saat berenang, Sobat Totan ini akan mengibaskan ekornya ke kiri dan ke kanan layaknya dayung. Sementara kaki belakangnya yang berselaput digunakan untuk mengarahkan gerakan. Jadi, jangan coba-coba ya dekati buaya yang sedang di dalam air ya teman. Bisa-bisa kita langsung diterkam. Ih, takut! Jack, kamu lagi ngapain sih? Sepertinya kamu sedang mengincar sesuatu ya? Walah, ternyata si Jack mau berburu bebek itu, teman. Biasanya Sobat Totan ini akan mengamati buruannya terlebih dahulu sebelum menyerang. Kemudian, perlahan buaya akan mendekati mangsanya. Lihat ya teman, si bebek tak pernah lepas dari pengawasan si Jack. Mantap! Akhirnya si Jack berhasil mendapatkan buruannya, teman. Selamat menikmati makan siang kamu, Sob. Paman sedang apa ya? Kok bawa tali dan bambu segala sih? Paman gak mau menangkap buaya-buaya ini lalu menyakitinya kan? Loh, kok paman malah rebutan makanan sama si buaya sih? Lihat teman,
si buaya nggak mau melepaskan gigitannya sedikit pun. Teman, buaya muara punya kekuatan gigitan yang sangat mematikan loh. Mulut buaya dipenuhi oleh gigi-gigi besar yang berjumlah antara 40 sampai 60 gigi. Ih, serem. Hei kalian, sudah, ayo berbagi satu sama lain. Beginilah ricuhnya kawanan buaya ketika sedang menikmati mangsanya, teman. Sampai-sampai ada sobat otan yang memutar badannya untuk mengoyak tubuh mangsanya. Jika sudah dapat bagian, buaya akan mundur dan cari tempat yang aman untuk makan. Ayo, kalian makannya yang tertib ya. Semua bakal kebagian kok. Selain memakan daging-dagingan, sobat otan ini ternyata juga mengkonsumsi batu loh. Eits, jangan kaget dulu ya, sebab batu tersebut untuk membantu pencernaan sobat otan ini. Batu dapat bantu hancurkan makanan yang keras di dalam perut buaya, seperti tulang dan cangkang. Selain cepat ketika di air, ternyata sobat otan ini juga bisa berlari di darat loh. Untuk membuktikannya, sekarang otan dibantu Kak Naomi dan Paman melakukan uji coba. Kan, belum apa-apa si buaya udah buas banget mengejar buruannya. Saat berlari di darat, buaya akan mengangkat badannya dan menggunakan kaki depan dan belakang, teman. Dengan begitu, pergerakan mereka akan lebih cepat karena tubuhnya tidak menempel dan menggesek tanah. Nah, jadi jangan anggap remeh sobat otan ini ketika ia berada di darat ya. Waspadalah adalah kunci yang utama. Waspadalah! Waspadalah! Teman, sobat otan ini merupakan salah satu satwa liar yang harus kita jaga kelestariannya ya. Kenapa tubuhmu, Sob? Kok robek gitu? Kamu tidak apa-apa kan, Sob? Otan bercanda kok. Sobat otan ini sedang dalam proses menjadi capung, teman. Lihat, punggungnya semakin mengelupas. Pelan-pelan saja, Sob. Atur nafas baik-baik. Ayo, berjuang sedikit lagi. Yeay! Akhirnya ia bisa melewati proses metamorfosis ini dengan sukses. Yeay, berhasil. Wah, cantik ya teman. Saatnya keringkan sayap dulu. Barulah saat pagi hari, si capung akan terbang menjelajah di alam bebas. Selamat berpetualang, Sob. Tetap selalu waspada ya. Teman, capung mampu menjelajah udara hingga kecepatan 50 km per jam. Hebatnya lagi, capung dapat berhenti secara konstan ketika terbang kapanpun ia suka. Itu karena ia punya sayap depan yang lebih pendek dari sayap belakangnya. Ternyata rahasia kecepatan manuver terbang capung ada pada sayap diagonalnya loh. Di permukaan sayapnya yang super tipis dan gak rata itu ada banyak lekukan, teman. Nah, karena sayap yang gak rata itulah yang membuat capung jadi lebih kuat sewaktu terbang.
mereka suka kumpul bareng, tapi sebenarnya mereka termasuk serangga agresif yang sangat teritorial loh. Ia bahkan tidak segan memangsa sesama jenisnya, alias kanibal. Mulut capung berkembang sesuai dengan fungsinya sebagai pemangsa. Bagian depan mulutnya terdapat labrum, dan di belakangnya terdapat sepasang mandibula atau rahang yang kuat untuk merobek tubuh mangsanya. Ih, mengerikan sekali ya teman. Wah, si capung tentara ini memakan capung yang ukurannya lebih kecil teman. Curang, beraninya sama yang kecil. Kalau memang berani, cari lawan yang seimbang dong. Dikira Otan berani apa sama kamu? Padahal ternyata si capung kecil yang barusan dimakan itu masih sepupuan loh sama si capung tentara. Banyak yang bilang Sobat Otan ini dengan sebutan capung jarum. Tuh, lihat saja bentuk tubuhnya yang kecil, ramping, dan imut-imut. Kayak Otan gitu kan? Nah, ada juga yang menyebutnya damselfly teman. Di antara sekian banyak habitat capung, si imut ini memang lebih banyak dijumpai di habitat yang dekat dengan sumber air. Gak heran, keberadaan capung jarum bisa dijadikan indikator tercemar atau tidaknya suatu daerah. Semakin banyak capung jarum di suatu tempat, berarti tempatnya belum tercemar. Ayo coba perhatikan, kalau sungai di sekitar tempat tinggal kalian masih banyak gak capung jarumnya? Saat bertelur, si mama capung akan menyelam untuk meletakkan telur-telurnya. Hebatnya, si mama capung punya kemampuan menyelam selama beberapa menit. Wow, sungguh luar biasa ya. Nah, setelah menetas, Sobat Otan ini akan beralih menjadi nimfa. Di masa nimfa atau pradewasa inilah, M atau nayat menghabiskan hidupnya di dalam air. Bahkan, sebagian besar siklus hidup capung dihabiskan dalam bentuk nayat. Anakan capung ini hidup di bawah permukaan air menggunakan insang internal untuk bernafas teman. Nimfa capung memiliki ukuran cukup kecil, antara 2 hingga 4 cm saja. Imut-imut banget kan? Tuh kan, ada yang tersangkut di jaring laba-laba. Walaupun capung predator yang hebat, tapi kalau sudah terjebak seperti ini, selesai sudah. Jangan harap bisa lolos. Laba-laba mulai mengikat tubuh capung dengan benang sutranya. Akhirnya mengenaskan ya untuk predator terbang ini. Habis sudah nasib si galak ini di genggaman si laba-laba.